Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Laila dan Majnun. Kisah cinta yang paling memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ini adalah sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu populer hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialihbahasakan dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun, sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang berakhir tragis. Awal mula pertemuan sepasang kekasih Laila dan Majnun. Tersebutlah seorang laki-laki muda bernama Qais. Ia bukanlah siapa-siapa. Ia juga bukan laki-laki kaya, lagi berasal dari keluarga yang terhormat. Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, Qais bertemu dengan seorang gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebagai rasa bentuk cintanya, Qais tidak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah karya tangannya. Gayung pun bersambut. Laila yang terkagum pada puisi Qais menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Ia tidak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tidak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Namun, tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu saja Laila diharapkan dapat dipersunting oleh laki-laki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimangan harta dan kekayaan. Namun cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada laki-laki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan kini ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Qais. Begitu usia mereka sudah matang, Qais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran kegila-gilaannya terhadap Laila, memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dengan kesendiriannya. Dalam keterpurukannya, ia tidak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Sementara itu, di sisi yang lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria tersebut bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tidak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tidak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila.
apalagi menjamah kesuciannya. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tidak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria itu. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kais si Majnun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat, teriris mendengar kabar ini. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan yang lebat. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya. Khususnya manakala cuaca sedang sangat tidak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal dunia. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesugukan, Pak tua itu akhirnya pun menyetujui permintaan Laila. Suatu hari, ketika pria tersebut kembali menemukan Majnun, ia memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpuruk, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, suami Laila meninggal dunia. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Tapi sayang, takdir tidak berkata demikian. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila pun menangis. Ia tidak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia meninggal akibat sakit hati yang tidak tersembuhkan. Sendirian di masa perkabungan tanpa mampu menemui Majnun yang ia cintai. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana, ia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila, sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila, mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Kais yang dulu dicintai oleh Laila. Kais si Majnun kemudian dikuburkan di samping Laila. Konon ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta
satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dan kekasih sejati. Demikianlah kisah inspiratif hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Tunggu kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa.